Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Gugum selaku dosen mata kuliah sumber daya kearifan lokal, berbasis kearifan lokal. Ya, untuk kelompok 3 saya sendiri sebagai moderator akan memandu acara presentasi pada kali ini mengenai keterkaitan antara kemiskinan, industrialisasi, dan deflasi sumber daya, keunggulan lokal di wilayah masing-masing. Dan anggota kelompok 3, Sinta Nurfadila, Intan Ramadanti, Ning Ana Nur Afifah, saya sendiri Kolbu Fadil Hamid, dan Dila Indriani. Langsung saja untuk materi pertama mengenai kemiskinan yang akan dipaparkan oleh Dila Indriani. Kepada Dila dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai kemiskinan. Neng, slide selanjutnya. Menurut Sujono Sukanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Adapun jenis-jenis kemiskinan, menurut Ali Homsan dan kawan-kawan dalam buku yang berjudul Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin. Jenis kemiskinan yaitu yang pertama ada kemiskinan absolut. Nah, kemiskinan absolut yaitu mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara. Atau bisa juga diartikan sebagai keadaan individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Yang kedua, ada kemiskinan relatif. Nah, kemiskinan relatif yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di sebagian daerah ada penduduknya yang memiliki ketimpangan pendapatan. Yang ketiga, ada kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural ini terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran, maupun cara kerja. Nah, contoh kemiskinan kultural yang banyak terjadi di masyarakat yaitu yang pertama malas, yang kedua etos kerja yang rendah, yang ketiga mudah menyerah pada nasib, yang keempat budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang kelima, menolak adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, menggantungkan bantuan dari pihak lain, termasuk pemerintah. Yang ketujuh, minder. Yang kedelapan, suka foya-foya dan konsumtif berlebihan. Selanjutnya, suka mencuri dan memilih jalan pintas untuk sukses, mengandalkan harta warisan orang tua. Dan yang terakhir yaitu tidak berdiri di atas kaki sendiri alias tidak mandiri. Yang terakhir yaitu adanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural berasal dari struktur sosial yang tersemat pada golongan masyarakat tertentu dan juga memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Contoh kemiskinan struktural yang banyak terjadi di masyarakat yaitu misalnya ada sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, namun masyarakatnya tidak dapat menikmati kekayaan tersebut. Lalu adanya penggusuran atau pembersihan lahan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah sehingga menyebabkan masyarakat sekitar tidak memiliki tempat tinggal dan kehilangan pekerjaan. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Dila yang sudah mempresentasikan mengenai kemiskinan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai penyebab kemiskinan yang akan dijelaskan paparkan oleh Neng Ana Nadia Nur Afifah ya. Kepada Neng Ana, waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi mengenai penyebab kemiskinan. Di sini penyebab kemiskinan ada 5. Yang pertama adanya kurang tersedianya lapangan pekerjaan, yang mana individu tidak memiliki pekerjaan yang baik, tetap dan kontinu, tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jangankan mencukupi kebutuhan sekunder hingga tersier, kebutuhan primer saja yang bersifat pribadi saja susah untuk dipenuhi. Bisa dibayangkan jika kondisi ini terjadi pada individu-individu lain dalam jumlah yang besar, pasti negara tersebut akan menghadapi masalah kemiskinan yang serius. Yang kedua, adanya kurangnya pendidikan, ilmu, dan pengetahuan. Pendidikan di Indonesia mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, membentukkan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, dalam hal itu mempunyai tujuan-tujuan di atas, pendidikan sangat diperlukan untuk kemajuan seseorang. Kurangnya pendidikan yang diterima seseorang bisa mengurangi perkembangan potensi seseorang, yang mana seseorang yang berpendidikan tinggi setidaknya memiliki peluang yang lebih besar untuk menumbuhkan jiwa inovasi, cara negosiasi, cara berpikir ilmiah dan logis, atau attitude cara adu argumen. Yang ketiga, kekurangan sumber daya air dan makanan. Air dan makanan bisa dikatakan sebagai kebutuhan mendasar bagi kehidupan. Oleh karena itu, jangan sampai kekurangan air dan makanan, karena jika kekurangan keduanya dapat menyebabkan kemiskinan. Yang keempat, adanya minimnya infrastruktur. Kondisi jalan yang buruk, daratan terpisah dari perairan karena tidak adanya jembatan, minimnya informasi karena keterbatasan koneksi internet, minimnya transportasi umum, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut tentu saja akan mengganggu aktivitas ekonomi, yang mana kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan untuk berkompetensi dengan rival-rival lainnya. Ketertinggalan tersebut dapat menurunkan daya saing dan berujung pada kemiskinan. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan pemerintah. Pemerintah yang kurang mendukung rakyatnya dalam mencari penghasilan dapat menjerumuskan rakyatnya ke dalam jurang kemiskinan. Dukungan yang diberikan pemerintah kepada rakyat bisa berupa regulasi, bantuan dana hibah, pengelolaan sumber daya alam, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Neng Ana yang sudah mempresentasikan mengenai penyebab dari terjadinya kemiskinan. Ya tadi ya udah dijelaskan sama Neng Ana ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan kemiskinan. Mungkin intinya dari pendidikan, karena kurangnya pendidikan akan mengalami atau menyebabkan kurangnya pendapatan untuk di kemudian hari. Oke, selanjutnya mengenai industrialisasi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, industrialisasi ini dalam sejarah pembangunan ekonomi ya, industrialisasi berawal dari proses revolusi industri. Industri pertama pada pertengahan abad ke-18 di Inggris ya. Dengan penemuan metode baru untuk pemintalan dan penemuan kapas yang menciptakan spesialisasi dengan penemuan metode baru untuk produktivitas dari faktor produksi yang digunakan. Industrialisasi juga merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan juga perdagangan antar negara yang pada akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan mendorong perubahan struktur ekonomi. Industrialisasi secara umum ya, industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang memang kegunaannya banyak. Sedangkan pengertian dari industrialisasi suatu proses interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan dunia
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan struktur ekonomi. Jadi beda ya, industri sama industrialisasi. Kalau industri mah kegiatan dalam produksi, ya, mengolah bahan mentah, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi barang yang berguna. Kalau misalkan industrialisasi mah suatu proses interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan dunia. Untuk apa? Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya. Kemudian industrialisasi awalnya terjadi di Eropa ya, dan Amerika Utara pada abad ke-18 dan 19. Kemudian di negara-negara lain di dunia termasuk Indonesia, sumber daya alam merupakan salah satu masukan yang penting dalam kegiatan produksi apa saja ya, baik di sektor industri atau pabrik, di sektor pertanian maupun di sektor jasa. Semua kegiatan di ketiga sektor itu memberikan hasil atau output berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk pengaruh industrialisasi yang berlangsung saat ini perlu diantisipasi dengan baik karena memunculkan dampak negatif seperti pola hidup yang individual, kemudian semakin murah harga barang membuat masyarakat menjadi konsumtif dan eksploitatif terhadap sumber daya alam. Sehingga perlunya pengetahuan untuk mengolah sumber daya alam yang baik, terutama dalam melakukan industrialisasi. Segitu dari saya. Lanjut mengenai depresi yang akan dijelaskan oleh Intan Ramadanti. Kepada Intan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai depresi. Depresi merupakan metode penyusutan aset yang disebabkan oleh adanya pengurangan biaya terhadap proses pengelolaan sumber daya alam untuk diproduksi menjadi bahan baku. Penyusutan aset terjadi akibat berkurangnya nilai dari sumber daya tersebut sehingga mempengaruhi proses produksi saat diubah menjadi bahan baku. Contoh penyusutan nilai tersebut adalah sumber daya kayu jati yang diolah dan diproduksi menjadi kayu untuk bahan baku pembangunan, di mana kayu tersebut telah mengalami penyusutan nilai saat diubah ke bentuk bahan baku. Intinya, penyusutan pada depresi akan selalu berhubungan dengan sumber daya alam. Depresi berasal dari kata depression, yang artinya suatu cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran yang biasanya kami memenuhi akan bahan mentah. Depresi dapat diartikan juga sebagai pengurasan sumber daya alam, yaitu sumber daya yang walaupun dapat diimbangi dengan usaha konservasi, namun dampaknya terhadap lingkungan hidup masih akan membekas dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihannya. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih ya kepada Intan Ramadanti, yaitu depresi, pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran. Intinya itu ya pengertian dari depresi. Oke, selanjutnya mengenai keterkaitan antara kemiskinan, industrialisasi, dan depresi sumber daya alam. Kepada Sinta, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai keterkaitan kemiskinan, industrialisasi, dan depresi sumber daya. Kemiskinan yaitu suatu kondisi di mana ekonomi lemah, yang mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya gitu, seperti kebutuhan pokok maupun kebutuhan hidupnya, seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sandang. Nah, dengan adanya kemiskinan ini, maka masyarakat akan berusaha bekerja, di mana pekerjaan itu bersumber dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang disebut sebagai industrialisasi. Industrialisasi ini sangat berkembang
yang mana mengambil banyak tenaga kerja sehingga industrialisasi memiliki dampak yang signifikan gitu pada pengurangan kemiskinan. Karena industrialisasi ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru, seperti contohnya itu pada negara Cina yang dapat membuktikan bahwa pengembangan industri dapat menekan angka kemiskinan. Kemudian dengan adanya industrialisasi ini pasti perlu membutuhkan bahan industri yang diperoleh dari sumber daya alam itu sendiri. Nah, jika sumber daya alam ini diambil secara terus-menerus, lama-lama akan habis gitu, atau disebut dengan penyusutan atau juga depresi sumber daya. Nah, depresi sumber daya ini akan terjadi karena adanya ketidakpuasan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat di suatu wilayah gitu. Jika eksploitasi aset dilakukan dengan cara yang benar atau eksploitasi sumber daya ini dilakukan dengan cara yang benar, seperti berhenti sebelum stok sumber daya yang kritis, maka kemampuan regenerasi diri alamnya itu justru akan meningkat. Dan untuk kuncinya sendiri, jumlah stok aset yang dibiarkan atau tidak dihabiskan untuk dieksploitasi masih lebih banyak dari aset yang sudah diambil. Jadi, keterkaitan kemiskinan industrialisasi ini sangat berpengaruh pada depresi sumber daya atau pengelolaan sumber daya. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Sinta Nurfadila. Nah, itu teman-teman keterkaitan kemiskinan, kemudian industrialisasi dan depresi. Sebenarnya ketika kita bisa ya mengolah sumber daya alam itu dengan baik, tidak akan ada namanya kemiskinan, karena hal tersebut bisa diatasi dengan cara mengolah dengan baik sumber daya alamnya, seperti itu. Baik, itu ya mengenai materi keterkaitan antara kemiskinan, kemudian apa tadi teh? Kemiskinan, industrialisasi, dan juga depresi sumber daya. Untuk selanjutnya